Aku mau ngebahas ini kan yang lagi viral, ada berita tentang salah satu anak artis kan diduga terlibat penganiayaan gitu ya di sekolah bullying. Katanya dulu Fania pernah menjadi korban bullying, bener nggak? Bukan bullying sih, lebih tepatnya tuh dia kena temennya ada main kayak lempar-lemparan rubber, kena matanya. Nggak sengaja Nggak gitu. sengaja, dia salah anak kelas 2. Tapi gurunya informasinya kena debu. Tapi kalau yang kena bullying itu sebenarnya Atala. Setiap kali dia lewat itu tuh dia diginiin, baju seragamnya dorong ke tembok. Gue nggak peduli siapa orang tua lo ya. Lu jangan, ngomongnya lu gue. Perasaan kayak setiap sekolah begitu nggak? Kakak waktu sekolah dibully nggak? Aku mah habis, tapi kan waktu itu kan zaman dulu. Iya, aku juga zaman dulu. Digencet, bukan Teman, dibully, iya, digencet. teman. Oke, Kak Vena Melinda masih cantik, awet muda, masya Allah, luar biasa. Alhamdulillah. Dan aku sering suka waktu itu dulu suka, Ray di mirip Vena Melinda, Iya. bener nggak sih? Pernah nggak sih? Aku posting nih. Pernah nggak sih? Aku posting hari ini karena kita mau podcast kan, mau collab. Terus ada yang bilang, Vena Melinda cantik banget loh. Aku tahu nih, karena aku hamilnya yang lagi pakai hijab. Iya. Dirimu. Jadi kita katanya mirip. Iya katanya mirip. Aku dari dulu dia kayak sekilas entah apanya beberapa orang ya, bilang. Mungkin ininya kali dagunya. Mungkin kali ya. Waktu Mirip aku Vena belum Melinda katanya gitu. Aku sih bangga dong karena di usianya yang sekarang masih udah kayak ABG badannya diet ya. Alhamdulillah. Enggak, ini malah gendut banget habis kampanye kan di dapil kan makan apa aja ya, karena kita kan satu hari 6 titik, 7 titik. Jadi kalau aku nggak diet kan. Nah, akhirnya begini, umur 51 tahun kalau masih makan nasi, gorengan, masih makan santan lah dikit-dikit ada cheatingnya, langsung begini, 60 kilo. Tapi nggak kelihatan, sumpah. Dulu nggak begini perutnya. Tetap cantik lah. By the way, keren banget. Dan aku mau ngebahas ini kan yang lagi viral, ada berita tentang salah satu anak artis kan diduga terlibat penganiayaan gitu ya di sekolah bullying gitu ya di sekolah, dan pihak sekolah sudah mengkonfirmasi itu bahwa benar anak artis tersebut terlibat gitu ya, diduga terlibat seperti itu. Sebagai seorang ibu yang mempunyai anak yang apalagi Fania masih kecil ya, ya Kak, masih SD. Katanya dulu Fania pernah menjadi korban bullying, bener nggak? Bukan bullying sih, lebih tepatnya tuh dia kena temennya ada main kayak lempar-lemparan rubber, kena matanya. Nggak sengaja. Nggak sengaja, dia salah anak kelas 2. Tapi gurunya informasinya kena debu. Jadi aku kan nggak tahu. Jadi waktu sore aku jemput masih nggak apa-apa, dia cuma bilang kelilipan kata gurunya kena debu. Nggak taunya pas malam matanya tuh udah nggak bisa ngelihat karena udah keluar ijo-ijo gitu dari matanya, dan itu iritasi dan infeksi. Fania sendiri cerita? Nah, baru cerita malam itu. Karena kan aku pergi kan ke dokter, pas aku pulang kenapa Fania jadi begitu, matanya hijau gitu kayak keluar apa sih, kotoran-kotoran mata gitu, dan dia baru bilang dia tuh kena rubber temennya. Loh kok gurunya nggak ngomong? Jadi aku lebih sangat kesel memang waktu itu sama pihak sekolah ya, karena kalau ngomong dari awal aku nggak ke dokter, aku nganterin dia ke dokter mata. Nah itu udah jam 8 malam akhirnya bawa ke UGD. Harus, iya. Nah untung nggak apa-apa, tapi kan sebagai ibu kita udah panik ya, karena dia bilang mama aku udah nggak bisa ngelihat. Tapi kalau yang kena bullying itu sebenarnya Atala. Oh Atala itu Atala apa SMP apa SD apa? SD. SD. Itu berarti seorang Atala kena bullying. belas tahun yang lalu. Jadi sekolah internasional juga. Wow. Jadi waktu itu Atala kenapa, kalau aku kan selalu mandiin anak ya, kenapa kok dia mau sekolah tuh kayak muntah-muntah dan kayak ketakutan gitu. Terus aku bilang kamu kenapa? Rupanya itu guru kelas lain. Jadi setiap kali dia mau ke toilet, nah guru kelas itu selalu mengintimidasi dia. Oh jadi oleh gurunya bukan sama sesama? Bukan, jadi yang namanya bullying kan bisa jadi senior siapa ke junior, aja, bisa dari guru ke murid, bisa juga sebaliknya. Okay. Tapi kan kita kan memang waktu itu belum ada Permendikbud tentang anti bullying. Jadi sekolah nggak bisa defensif. Nah alhamdulillahnya waktu itu tahun berapa ya? Pokoknya 2009 aku masuk DPR itu sebelumnya. Dan waktu itu aku komplain dong ke sekolah karena Atala cerita setiap kali dia lewat itu tuh dia diginiin baju seragamnya. Ya jadi Atala tuh kan anaknya aktif, jadi pernah di multipurpose hall, dia tuh lari-lari. Nah terus sama guru itu bukan guru kelas, dia pasti kerahnya diangkat gitu ya, gitu, didorong ke tembok. Gue nggak peduli siapa orang tua lo ya,
lu jangan ngomongnya lu gue. Berarti kan udah psikis juga ya nyerangnya. Iya, dan itu Atala cerita itu sering banget. Atau kayak misalkan dia mau lewat gitu ya di kamar mandi, terus dia kayak mau ditendang gitu, tapi ini ujung kaki sepatu gurunya udah di sini. Jadi dia ketakutan. Nah, itu cerita gitu, aku dong langsung kan, namanya juga ibu datang Langsung ke naik sekolah darah ya. menuntut keadilan kan. Ini gimana? Dengan santainya waktu itu pihak sekolah bilang, buktinya mana? Lah, anak ini Gurunya dipanggil? iya, gurunya ngomong gitu, buktinya mana? Waktu itu belum ada peraturan. Nggak ada Sekolah CCTV? itu punya CCTV itu tahun berapa? 2008 apa 2007? Iya. Jadi nggak ada peraturan sekolah di ruang publik harus ada CCTV. Jadi kalau sekolah defensif, kita mau ngomong apa? Akhirnya aku keluarin lah dari sekolah itu. Pindah sekolah? Pindah, severo-veronya aku pindahin karena waktu itu bapaknya si Atala sih gantian bales ke gurunya gitu karena kesel kan, maksudnya kamu jangan ngapain anak saya. Jadi kan kita akhirnya jadi kayak nggak ada aturannya, nggak ada payung hukum. Setelah aku di DPR, aku salah satu yang sangat pengen ada aturan sekolah tidak boleh defensif. Adalah keluar Permendikbud tahun 2015 kalau nggak salah, aku lupa ya nomor 23 kalau nggak salah. Itu sekolah kalau defensif itu izin sekolahnya bisa dicabut. Kemudian ada sanksi gitu bagi kepala sekolah kalau misalkan membiarkan, ada pembiaran, karena bullying itu dari verbal lama-lama ke fisik, itu jadi seperti culture. Nah di sekolah tuh harus ada sosialisasinya bahwa kalau kamu dibully kamu harus speak up, nggak boleh kamu diem karena ketakutan. Benar gitu. Dan ini berarti catatan ya, sekolah internasional tidak menjamin ya kan, karena kan itu based on personality dari orang-orang yang ada di sekolah itu. Wow, kelihatannya internasional, tapi ternyata juga kita harus tetap aware sama anak kita ya. Bukan sosialisasinya sih. Betul. Jadi kalau kamu tuh dibully bukan berarti kamu harus digebukin, masuk rumah sakit itu adalah bullying. Iya, kamu dikatain lu ini gitu. Dia merasa diintimidasi, itu sudah bullying yang verbal, dan itu cikal bakal untuk langkah selanjutnya yaitu benar. fisik. Tapi perasaan kayak setiap sekolah begitu nggak? Kakak waktu sekolah dibully nggak? Aku mah habis, tapi kan waktu itu kan zaman dulu. Iya, aku juga zaman dulu. Digencet, teman dibully, teman apa namanya? Kenapa kita itu sebagai korban bully, tetapi pada akhirnya yang dibully itu yang biasanya lebih sukses daripada yang membully, benar? Karena tahan mental. Iya benar. Apa kabar ya teman-teman aku yang pada ngebully dulu gitu kan? Nggak tahu kabarnya sekarang. Tapi waktu itu kan kalau cewek-cewek tuh bulinya kalau kita misalkan terlihat beda, terus dimasukin kamar mandi, dimaki-maki. Masalahnya gitu kan? aku nggak terlihat beda loh. Rok aku aja panjang, baju aku panjang. Cupu gitu. Dan ya? aku nggak pernah ngerebut pacar orang. Tapi kenapa aku selalu dicegat di gang? Mereka banyakan, ada mungkin 20 orang ngecegat aku sendiri. Itu kakak kelas apa? Masalah seangkatan. Malah kakak kelasnya malah enggak gitu. Kan aneh kayak gitu. Makanya bullying itu bisa terjadi ke cewek dan cowok ya, termasuk mana aja cewek dan cewek bisa juga. Atala kan cowok juga, ternyata juga pernah menjadi korban. Tapi kan waktu itu masih bullying. kecil. Bener. Umur berapa? Rasa Fani ya sekarang 7 tahun. Gitu. Jadi ya. Kalau menurut Kak Vena sendiri nih, kalau bullying itu sebenarnya ada peran serta nggak sih dari pendidik atau misalnya dari orang tua atau dari hanya dari teman aja? Ya itulah, kalau satuan pendidikan adalah sekolah itu kan mungkin waktunya lebih lama daripada di rumah. Kita mempercayakan anak kita tuh dengan 100% kepada guru dan juga siapapun itulah gitu ya kan, guru ada guru BP, ada guru kelas ya. Tapi yang perlu adalah sosialisasi tentang anti bullying. Kalau dulu kita di sekolah kan say no to drugs, kan belum ada say no to bullying. Nah itu sosialisasi yang harus kepada semua satuan pendidikan, yaitu guru itu murid, kan bisa aja dari murid ke guru, bisa aja yang membuli guru juga ada juga. Yang ngerjain guru ya. Iya, yang gurunya ya digebukin juga ada gitu. Nah sosialisasinya sih menurut aku, dan memang Permendikbud nomor kalau nggak salah ya tahun 2015 itu memang itu menjawab semua persoalan bahwa tidak boleh ada yang defensif. Kalau ada yang defensif, seperti aku bilang, kalau pihak sekolah ya, kalau itu di ruang lingkup sekolah. Nah ada juga kan di ruang lingkup yang bukan di sekolah, biasanya kan agak bingung tuh siapa yang bertanggung jawab. Tapi tetap kalau pakai baju sekolah di jam-jam sekolah ya tetap tanggung jawab dari sekolah gitu. Jadi menurut aku
kita sebagai orang tua kayak aku selalu nanya sama Fania, hari ini kamu ada yang ngatain nggak? Hari ini kamu di sekolah gimana? Ada yang aneh-aneh nggak ke kamu? Karena kan bukan hanya bullying, sexual harassment juga bisa terjadi. Makanya, apalagi anak perempuan, serem ya. Makanya aku sekarang bersyukur banget nih sama Allah dikasih pekerjaan-pekerjaan kayak aku juga nge-YouTube. Karena buat aku tuh, aku bisa kerja yang mana aku bisa nganter jemput anak, kan kita bisa ngatur kan gitu. Kalau kita syuting sinetron nggak mungkin. Jauh gitu. Di sana nggak akan jadi, bisa. Tetap aku ngelihat Fania ini, apalagi perempuan, aku tetap harus bekali dia dengan ini bullying loh, ini jahat loh. Ada yang megang areal privasi kamu, itu jahat, itu kejahatan. Kamu harus lapor mama, nggak boleh takut. Jadi itu setiap hari aku kasih tahu ke dia. Ya antisipasi ya. Iya. Gimana cara menjaga anak perempuan kan, walaupun masih kecil justru. Mohon maaf, aku lihat di drakor gitu ya, di film-film banyak yang malah kakek-kakek gitu ya, nggak semua kakek-kakek ya ini ya, maksudnya oknum gitu ya, menyasar yang masih anak-anak kecil. Kalau misalnya itu berarti Kak Vena 24 jam gitu harus menjaga Fania. Jujur kalau aku nggak bisa jemput Fania, kalau nggak mamaku, adalah aku punya security yang udah lama, tapi nggak hanya dia doang, ada mbaknya. Jadi tetap dua orang. Nggak bisa laki sama Fania gitu. Aku tetap menghindari itu gitu. Jadi dan aku selalu monitor video call. Tapi aku jarang sih. Sekarang di umurku 51 tahun kayaknya aku nggak ngoyo yang harus cari uang gimana atau cari jabatan apa. Lebih baik kan aku komitmen ya sama Fania ini. Kalau Vera Atala udah alhamdulillah udah mature, udah independen, udah semualah, udah selesai lah tugasku sebagai ibu. Mereka udah laki-laki dewasa semua kan, 28 tahun dan 25 tahun. Ya bebanku hanya Fania. Makanya aku selalu mendampingi dia, les-les dia. Aku bener-bener ya totally lah jiwa ragaku, waktuku, semua ya ke anak perempuan satu-satunya ini. Makanya aku bilang, kamu nanti kalau gede kayaknya mama harus jadi bodyguard kamu terus ya. Jangan marah kalau kamu tiba-tiba mau kemana, mama harus ada terus. Dan dia oke gitu. Ekstra, itu harus ekstra. Iya kayaknya di zaman yang sekarang ini ngeri yang, banget. yang banyak trik-triknya aku juga udah tahu kan, kita pernah muda ya. Jadi aku akan menjaga dia ya bismillahirrahmanirrahim. Aku dikasih umur panjang sama Allah, dikasih kesehatan ya harus nempel. Iya benar, itu tanggung jawabnya lebih berat daripada punya anak cowok. Laki, bener. Aku juga kayak anakku 5 cowok semua. Untuk satu lagi nggak ya, cewek nggak ya? Aku mikir dulu deh. Karena tapi sekarang cowok sekarang juga kan temptationnya dari cewek-cewek banyak juga. Iya kan sih. Aku punya anak cowok, aku tahu. Aduh, anak kita pasif, yang aktif, yang oh iya, digandrungi. Ya aku pernah ngerasain lah di titik Vera sama Atal tuh yang wah pokoknya macam-macam lah ceritanya. Tapi kan aku tetap kasih mereka tuh education ya, bahwa cowok juga bahaya kalau dijebak. Kan bisa juga ya, kamu bergaul juga harus nggak boleh kepolosan. Tapi alhamdulillah mereka juga kan aku didik agama dari kecil. Kemudian aku juga kasih contoh sampai detik ini bahwa kehidupan tuh harusnya seperti ini. Kamu harus punya karakter, kamu harus punya prinsip yang kuat. Kamu jangan jadi laki, jangan mudah digombali. Kan laki kadang-kadang kan luluh ya kalau dapet cewek yang kayaknya pas gitu. Nah itu kan, tapi alhamdulillah Vera sama Tala banyak belajar sih dengan pengalaman mereka ya. Gitu. Aku lihat juga di berita dan juga di video lewat infotainment, ngeliat kayak Vera Atala sayang banget gitu sama mamahnya gitu ya, maksudnya lovely banget. Itu gimana cara mendidiknya? Ini kan buat aku juga nih, karena aku punya anak cowok semua gitu ya, tapi kayaknya sama mamanya tuh sayang banget gitu. Alhamdulillah, ya memang aku memang selalu kan merawat mereka dari bayi, dari lahir. Aku tuh nggak pernah pakai babysitter yang benar-benar, pasti akulah semua pegang. Nah anak laki tuh kan pasti tahu ya bagaimana pengorbanan ibunya. Nah menjelang mereka ABG kan aku pisahkan sama bapaknya. Memang ada masa di mana mereka sempat jauh sama aku dan itu suffer banget buat aku. Makanya kehadiran Fania ini, percaya nggak percaya sama Allah, adalah magnet buat anak-anakku. Akhirnya mereka kembali kan. Tapi kembalinya mereka tentunya aku juga sebagai ibu terus belajar ya, bahwa di zaman sekarang kalau kita ngedidik anak laki, semakin kita cerewet, semakin kita otoriter, nggak boleh ini bales mah enggak, ngelawan enggak, tapi kabur gitu, hilang menjauh gitu. Oh gitu ya. Nah, kemana ya, mungkin ada hal yang aku salah kali ngomongnya, mungkin momentumnya nggak tepat. Jadi aku juga belajar kayak sekarang. Mamanya apa, bunda atau mami? Mama Mama kayak nggak asik gitu kali ya. Akhirnya dia kayak mau mundur teratur. Iya,
akhirnya mengurangi kecerewetan aku yang kepo aku yang dulu kan kalau Vero waktu ABG tuh pergi sama siapa? Siapa yang jemput? Supirnya teman kamu siapa? Orang tuanya siapa? Ribet gitu loh. Sampai katanya teman-temannya Vero, it's your mom again. Wah, aku kan monitor terus. Tapi begitu seiring sejalan dengan waktu, aku ngeliat memang harus kayak temen. Nggak boleh kita kayak otoriter, nggak boleh ngejawab mereka, nggak boleh apa namanya dua arah tuh. Kan dulu kan kalau kita masih ABG, orang tua kita harus diem. Sekarang kayaknya nggak bisa. Iya. Harus banyak dengerin malah. Iya, jadi komunikasi kayak temen aja. Iya, semakin kita sok garang, semakin nggak asik. Ya itu tadi, harus jadi orang tua asik. Setelah dia remaja tentunya ya. Iya. Kalau misalnya masih kecil kalau kan masih kecil nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Iya. Oh tidak bisa. Ya. Sampai, Berarti ya, gitu Kak Vena lah. itu termasuk orang yang saklek ya? Oh, aku sangat Prinsip kayak kayu ya, tegak lurus, idealis, perfeksionis, dan ternyata itu menurun kepada Vero. Perfeksionisnya 10 kali lipat dibanding Oh aku. ya? Dan capek jadi orang perfeksionis. Iya, Sekarang iya, udah iya. mulai mengurangi, ternyata hidup itu kan nggak ada yang perfect ya. Nobody's perfect. Capek juga ngejalanin apa-apa harus perfect. Aku mulai mengurangi. Dan nggak nyangka Vero lebih perfect daripada aku. Ini gue banget. Itu jiwa perfect itu timbul dari kecil atau gimana? Jadi orang tuaku nih too young to be married. Jadi ibuku 16 tahun udah punya aku, papaku 19 tahun. Can you imagine anak Yes. ABG punya aku? Ya kerjanya jadi mereka berantem all the time. Jadi aku tuh bisa belajar di tengah-tengah orang tua tuh berantem. Dulu belum ada undang-undang KDRT ya. Ada yang lempar-lemparan figura, ada tapi aku bisa fokus. Oh gitu. Nah, saking aku tuh pengen merubah keadaan, karena kan Merubah mama- nasib ya? Iya, kan aku apa-apa susah, mau les nggak bisa, mau ini nggak bisa, mau behel gigi nggak ada uang, kan papaku masih kuliah. Jadi aku kecil tuh bercita-cita gimana caranya bisa makan enak, bisa jalan-jalan ke luar negeri, tapi dari uang sendiri. Makanya dari umur 13 ikut Belajar. pemilihan Pemilihan. cover girl, nggak menang karena gigiku jelek. Oh. Jadi kan nggak ada modal, jadi nggak menang kan gitu. Pokoknya nggak terawat lah gitu, nggak menang. Terus aku tetap punya cita-cita punya uang sendiri. Ikutlah None Jakarta. Menang nih, alhamdulillah dapat uang 5 juta nih. Iya. Aku kasih semuanya ke mamaku karena aku tahu mamaku tuh punya adik-adik kan jauh jaraknya. Setiap kali hamil tuh nggak punya, toiletnya tuh jongkok. Jadi mamaku hamil gede kok aku kasihan. Jadi aku bercita-cita ya Allah kalau aku punya uang kasih ke mama. Mama nih bikinlah WC yang duduk. Tapi ternyata kita ngasih orang tua di rezeki kita yang pertama. Tahun berikutnya aku ikut Putri Indonesia dapat 2 gelar, kemudian aku main sinetron dapat Iya. peran Gelar apa utama. dulu disepil nih netizen yang milenial kan ini gelar Putri apa? Indonesia. Nomor juara 1 ya Kak? Ha-ha. Satu lagi? Putri Persahabatan. Oh Putri Persahabatan. Jadi karena luar biasa. jadi karena gigiku jelek, aku cuma targetnya aku nggak mungkin lah ikut Putri Indonesia, bahasa Inggris gue istilah kata pas-pasan gitu ya, terus kayaknya aku nggak sekolah catwalk gitu kan, pokoknya banyak kurangnya gitu. Tapi ternyata Allah itu karena aku mungkin ya gaji pertamaku dari Noni aku kasih ke mama, semua rezeki itu dibuka sama Allah. Jadi apa yang aku kerjakan tuh beruntung sampai main Bella Vista, yang tadinya nggak punya mobil, Oh, naik iya, bajai iya. kemana-mana, aku bisa beli mobil pertamaku, aku bisa beli baju, ya sampai saat ini aku bisa jadi alhamdulillah jadi DPR 2 periode. Ya karena mamaku mengajarkan kalau kamu mau jadi sukses, pertama kamu harus kerja keras. Kalau kamu mau lihat mama bahagia, jadilah anak berprestasi dengan segala keterbatasan. Jadi aku kecil tuh bener-bener yang nggak bisa jajan, makan ayam seminggu sekali, itu pun dibagi-bagi sama adikku. Jadi cita-citaku waktu kecil pengen deh makan yang enak. Jadi hanya sesimpel itu. Sesimpel itu tapi Allah Tapi kasihnya kasihnya lebih. lebih ya. Aku bisa jadi kan beyond expectation dong, aku Yes. bisa Putri Indonesia. Orang nggak pernah les apa-apa. Itu waktu menangnya itu gimana sih penilaiannya? Apakah dari mana? Iya, jadi gini, kalau None Jakarta kita skupnya kan DKI. Dan waktu itu karena aku kuliah di Trisakti, sebelahnya tuh Dinas Pariwisata Jakarta Barat. Nah, aku punya kakak kelas Indira Sudiro, dia sudah jadi none. Karena dia ngelihat waktu itu aku kok mukanya sedih banget karena orang tua aku baru bercerai kan tahun 1992. Terus Indira bilang gini, Fen, daripada lo mukanya sedih, nggak jelas, lo mendingan ikut None Jakarta. Terus aku bilang, aku nggak punya stiletto, nggak punya stocking, nggak punya jas, pokoknya nggak punya baju yang proper untuk interview kan. Karena di None itu kita harus buat kayak tulisan, kenapa Jakarta Barat menjadi pintu masuk Jakarta.
Karena waktu itu kan airportnya kan masih masuk Jakarta Barat. Iya. Gitu. Oh gitu. Nah jadi kita mesti buat esai, tulisan. Aku pinter lah kalau bukan buat tulisan. Tapi kan baju nggak ada modal. Iya. Kata Indira, gue modalin, lu gue ajarin cara duduk, cara interview, cara natap, cara di catwalk. Oh jadi dikasih bocorannya. Dikasih bocor dan ternyata aku menang. Wah. Nah pas tahun berikutnya Indira kan Putri Indonesia, lu ikut lagi, gue ajarin. Oh berarti gitu harus ada senior yang ini ya, Nah, kasih bocoran ya. Emang aku tuh sama Indira tuh sahabat, tapi dia kakak kelas kan dari SMA 6. Jadi dia itu memang galak banget tapi baik banget sama aku. Jadi gue nggak bisa lupain lah kebaikan dia. Jadi pas Putri Indonesia dia ajarin lagi. Udah, kalau lu bahasa Inggrisnya pas-pasan, mendingan target Putri Persahabatan. Lu kan ramah. Udah lu ramah aja. jadi pas kompetisi semuanya hai gitu. Iya, gitu aku atau super ramah. disapa semua gitu ya. Tapi memang akhirnya aku les kan, les instan nih, les bahasa Inggris gitu, les bahasa Inggris instan karena waktu itu kan kita sekolah nggak ada yang internasional zaman dulu kan, nggak ada. Kecuali di JIS kali ya. Kalau zaman dulu kita SMA 6 kan ya bahasa Inggris cuma ya tambahan seminggu ya. sekali Seminggu gitu. sekali. Jadi aku les bahasa Inggris dan ternyata alhamdulillah aku baca tentang apa gitu, tentang Jakarta, apa semua keluar gitu. Dan memang percaya nggak percaya, kalau di Putri Indonesia aku itu ada 3B, brain, beauty, dan behavior. Jadi brain itu kita knowledge ya tentang kan waktu itu kan Putri Indonesia disponsori oleh Mustika Ratu. Artinya kita harus tahu tentang sumber daya alam Indonesia. Kita punya jamu dan lain sebagainya. Tapi aku suruh bukan ngafalin ya. Kita harus menjawab pertanyaan yang dari ratusan pertanyaan. Jadi dikasih kisi-kisinya tapi dari ratusan itu ya? Random, cuma satu pertanyaan on the stage. Jadi kita harus baca semua kan. Nah, pertanyaannya kok pas banget. Masih ingat sumber daya yang kamu ketahui. Oke. Ya sumber daya alam, sumber daya manusia, teknologi, ya maksudnya yang energi yang tergantikan, ya itu kayak gitulah. Jadi aku tuh jawab itu dengan sepatu punya orang. Kenapa? Karena ada yang nggak suka sama aku. Jadi pada saat aku ganti baju dari baju daerah, baju none, kemudian baju gaun malam, sepatu stilettoku tuh nggak ada. Oh jadi dipatahin atau gimana? Nggak ada aja. Oh bisa dihilang. Bayangin, nggak ada aja hilang. Oh. Jadi aku punya chaperon itu nggak tahu di mana dan aku tuh panik kan. Terus stage manajernya bilang lu nggak keluar 2 menit lagi didiskualifikasi. Aku pikir aku udah nggak menang. Terus pakai punya siapa? Ya, aku nangis di pojokan. Tiba-tiba ada seorang peragawati, ini makasih banget Mbak Mira Sayogo. Ukuran dia 40, aku 39. Dia bilang gini, kamu kenapa? Aku nggak punya sepatu hak stilettoku. Langsung pakai dia. Ini kedodoran. Udah pakai kapas depannya dan aku tuh didorong keluarnya. Tapi aku yang biasa latihan jalannya jelek. Di hari itu, di malam itu aku tuh jalan bisa perfect banget. Ya itu kayaknya Allah tuh semua kasih kekuatan gitu ya. Kekuatan. Jadi aku tuh perfect banget dan jawab pertanyaan juga tenang banget. Ya itu. Lancar. Alhamdulillah. Jadi yang namanya aku ngerasa sampai detik ini aku ngerasa doa mamaku ya terutama karena mamaku tuh bener-bener fighter ya. Dari yang dia kawin lari, bela-belain demi cintanya dia sama papaku. Dari anak yang punya dia mau jadi kan akhirnya dia kerja kan jadi menipediin orang hanya untuk beliin aku susu gitu. Jadi aku sampai sekarang tuh kenapa aku selalu pengen jadi orang yang terus berprestasi apapun ya bidangnya, karena aku hanya pengen memberikan mamaku tuh apresiasi bahwa didikan mamah yang dengan susahnya dia waktu dia umur 16 tahun dia kabur dari rumah tapi dia tetap mempertahankan aku kan. Bisa aja kan dia nggak mempertahankan aku gitu. Dia didik aku, dia sampai kerja di salon, menipediin orang, apa yang dia punya semua buat aku gitu. Dia sampai detik ini aku ngeliat, ya dialah idolku. Jadi apapun dalam fase hidupku aku susah, aku selalu ngeliat dia. Aku nggak boleh jadi orang yang loser, nggak boleh jadi orang yang nggak berprestasi apapun bidangnya ya. Ya kan aku lihat mamaku aja. Pengen ngebahagiain dia dengan cara aku terus menjaga nama baik kan gitu. Jadi ya itu kalau mau dibilang masa kecilku yang mungkin menurut orang nggak enak tapi itu yang menjadikan aku sampai hari ini. Terutama didikan mama yang keras banget. Mama kan keras. Umur 4 tahun aku udah harus bisa nyapu sendiri, sekolah sendiri, naik beca. Nggak ada deh cerita kayak Fania sekarang yang dianterin manja ya dimanja udah mau beli cemilan aja
nggak bisa, mau beli coklat aja nggak bisa waktu itu, karena kan uang mama pedi-pediin orang tuh bener-bener untuk beli susu untuk adik-adik gitu ya. Ya aku salut sih sama mama yang bisa dari orang yang punya, tapi komitmen dia sama papaku sehingga dia ninggalin itu semua dan terus jagain anak-anaknya, ngedidik anak-anaknya. Itu yang aku selalu apa ya, sampai detik ini ya itulah mamaku sih yang paling aku iniin banget gitu. Yang paling terbaik gitu ya. Ya papa iya sih, tapi kalau mau ditanya siapa yang ngebentuk aku bisa sampai kayak gini, kan tadi pertanyaan aku kan orangnya kan idealis banget, karena doktrinnya mama kalau kamu jadi perempuan meskipun kamu cantik misalkan, jangan kamu meusing orang, apalagi meusing laki-laki. Cari orang bukan anak orang kaya, tapi orang itu bisa kerja, nggak boleh materialistis. Jadi perempuan yang independen, harus jujur. Jadi doktrin seperti itu akhirnya aku jadi orang yang mungkin banyak orang bilang bego banget sih lo, istilahnya misalkan cari jodoh. Ya gitu, terlalu cinta banget gitu, lebih mengedepankan cinta ketimbang materi. Uang gitu ya. Tapi ya banyaklah pembelajaran yang akhirnya aku sekarang ini lebih selalu sama mama, udah mama pokoknya main ada rezeki kita jalan-jalan, dan mamaku sekarang bangga juga kan sama pencapaian cucunya pertama Feral gitu ya. Mudah-mudahan nih Feral bisa terus nyenengin kita semua ya, termasuk mamaku, karena kan idolanya Feral tuh nenekku yang ini nih, nenek maksudnya mama ini, manggilnya mami kan. Mami. Masih udah umur 70 masih funky banget. Feral kan nurun dari dia, fashionable-nya, kemudian orangnya tuh ramah banget. Mamaku tuh ikut arisan hampir 20 tahun. Jadi gaul banget. Nggak kayak aku masih yang nggak segaul dia deh. Jadi dia emang bener-bener deh mama itu. Luar biasa ya mamanya, dan masih sehat ya di usia 70, masih panjang nyetir, umur. masih ya itu kalau kita lihat di mall kelompok nenek-nenek yang pakai topi Inggris, ya itulah gengnya mama. Padahal di PI mall aku bilang mama. Dan badannya pasti masih bagus. Enggak, ya umur segitu, cuma dia sehat aja, dia berenang, dia nari. Dia kan pernah tuh jalan-jalan ke luar negeri sama teman-temannya 5 orang tuh nari loh di KBRI Paris kalau nggak salah. Pakai baju batik, pokoknya ya sekarang kerjanya ya jalan-jalan sama teman-temannya itu. Happy ya, menikmati. Ya. Bener-bener. Emang harus kayak gitu, dan kita belum tentu bisa se-happy itu. Iya, mindset ya. Mindset iya. Gitu. Karena kebahagiaan ada di sini ya, kebahagiaan. Dan kakak ke Miss Universe juga dikirim nggak waktu itu? Tahun 94 itu memang regulasinya kita nggak diizinkan. Jadi aku tuh as an observer, pengamat. Jadi aku nggak boleh di atas stage waktu itu di Filipina. Tapi keuntungannya karena aku lain sendiri, nggak on the stage, malah aku masuk di front page-nya The Philippine Star. Itu kayak di sini Kompasnya lah. Soalnya mereka bingung, kok perwakilan dari Indonesia kok malah nggak on the stage, sementara yang dari Egypt, yang dari Malaysia itu boleh, kan gara-gara pemakaian swimsuit. Iya, swimsuit zaman dulu kontroversi itu ya. Kontroversi. Padahal sebenarnya swimsuit di sini bisa ada 2 option, bisa yang one piece pakai scarf atau yang 2 pieces, tapi itu tetap masih belum boleh gitu. Dan kita beralih materi, aku melihat berita Feral membeli rumah 50M cash, tidak KPR, tidak hutang gitu ya. Itu amazed banget loh di usia ya. Feral berapa ya usianya? 27 mau 28. 27 udah bisa punya rumah 50M, yang mana itu tetanggaan sama aku, nanti aku gerebek ya. Hai Feral, salam kenal. Izin sama mama nih mau gerebek rumah Feral. Itu bisnisnya Feral apa aja sih bisa sampai beli rumah? Apakah dari film atau dari mana tuh kira-kira? Iya, kalau anak sekarang enak ya. Stripping aja hitungannya hampir 2 episode satu hari. Ya dikali aja. Stripping 2 episode. Karena kan 1,5 jam tayangnya. Oh, oke. Jadi 1 hari 2 episode? Iya, tayangnya. Tayangnya. Oke. Jadi kali aja 1000 episode. Ya ampun. Atau hampir lebih waktu itu satu tahun. Pemeran utama pula ya? Pemeran utama. Oh iya. Tapi kan jujur ya, kalau untuk soal keuangan Feral mungkin yang lebih tahu bapaknya ya, karena kan aku bukan manajemennya Feral.
Tapi sebagai ibu apapun itu, aku tetap bilang Feral, PR-nya dari mama satu yaitu kuliah. Karena ternyata dia mengikuti jejak aku di DPR, biar gimana pun orang harus upgrading ya, knowledge ya terutama. Oke, popularitas dapat, elektabilitas mungkin dapat, tapi kan kita terus harus mengupgrade. Makanya gue bilang kakak kuliah ya. Sekarang dia mau nggak mau dia memang mau kuliah S1 karena waktu itu kan terhenti kan. Nah yang kedua, kalau soal Feral aku lihat dia memang orangnya pekerja keras. Jadi dia kreatif ya. Dia bisa bikin YouTube channel juga ada, manajemen artis ada, kemudian juga endorse-nya alhamdulillah banyak. Iklannya juga ya karena totalitas dia kerja gitu, jadi ya rangkuman dari itu semua lah. Dan audio visual sekali sih memang looknya memang udah cocok di layar lebar oke, di sinetron oke, iklan juga oke gitu kan. Luar biasa. Dan kalau Atala sekarang? Nah kalau Atala beda, kalau Atala dia nggak lari ke sinetron, dia lebih sering ke DJ, dia seneng DJ sama jadi influencer, jadi dia juga endorse-nya banyak juga. Iyalah ya. Dan dia sukanya jual beli mobil ya. Otomotif. Otomotif. Jadi dia tuh anak pintar, cita-cita dia kalau aku pengen punya showroom. Oh ya nggak apa-apa, tapi dia alhamdulillah sudah mandiri juga dari berapa tahun yang lalu ya. Pernah dikasih nggak nih sama Vero sama Atala? Kasih jajan mama buat jajan nih. Ya kalau kayak gitu aku sih nggak pernah minta ya, karena ibu tuh tetap aja kita bawaannya maunya ngasih ya kita ya, meskipun mereka mungkin lebih daripada aku. Tapi kalau setiap kali ulang tahun mereka berdua pasti kasih kado. Tapi kalau di luar itu kayak monthly atau apa, aku tuh nggak pengen mereka mengharuskan begitu gitu. Jadi aku cuma minta Vero sama Atala pokoknya adain waktu buat mama, karena mereka kan sibuk banget, apalagi Vero. Gitu. Jadi aku sih nggak yang harus, oh kamu harus kasih, enggak. Kalaupun enggak, buat aku nggak masalah, yang penting waktunya gitu. Karena alhamdulillah aku masih bisa. Berarti sering ngasih lah ya, ngasih uang jajan. Kalau bentuknya uang sih enggak, lebih kepada kayak liburan nih kayak atau ini. Barang gitu ya. Atau aku ulang tahun, mama apa? Tas branded. Tas. Ya nggak barang tapi tas branded, harganya ratusan juta. Karena aku pernah lihat wawancaranya Vero ya, ya kalau mama tuh kan tasnya branded gitu kan. Nah kalau yang mohon maaf ibu yang sekarang lebih sederhana karena mama memang dari itu memang suka tas branded. Ada berapa sih koleksi tasnya? Itu salah deh kayaknya. Aku justru 10 tahun apa 15 tahun yang lalu aku jadi DPR, sejak itu aku nggak suka lagi yang branded. Karena pengalamanku kita kerja di masyarakat itu gitu ya. Aku kan Jawa Timur 6, Kediri, Tulung Agung, Blitar. Orang itu makan bisa 3 kali sehari bersyukur banget. Nah di titik itu aku hanya melihat kayaknya aku nggak di sini lagi deh. Titik confidence aku adalah aku pengen mengisi hari-hariku tuh dengan aku lebih bermanfaat aja. Makanya aku udah mulai berubah tuh pola pikir. Dulu waktu aku jadi artis, apalagi jadi salsa entertainer ya. Dan anggota dewan juga ya. Iya, tapi aku justru malahan sejak di DPR aku malah lebih simple banget. Aku nggak pernah sekarang punya uang terus harus beli tas branded, enggak. Jadi aku lebih suka punya uang ya beli aset. Tanah kayak investasi apartemen, investasi. Karena buat aku tas branded itu ya aku nggak gitu suka gitu. Nah si Feral mau ngasih ya alhamdulillah, tapi mama nggak di titik itu loh kak, aku bilang gitu. Atala juga begitu, dia lebih suka ngasih aku sepatu ya, karena mama udah gak usah pakai wedges, gak usah pakai high heels, nanti kepleset jatuh. Jadi aku banyak dibeliin Atala tuh kayak sepatu-sepatu kayak gini, sneakers. Kalau lebih kelihatan muda juga. Iya, terus aku kan masih nyetir sendiri juga kan. Oh ya? Iya. Emang nggak mau pakai disupirin? Pertama aku kan orangnya kalau orang supirnya istilahnya ngerokok, bau ada asap rokok, aku nggak kuat. Kalau dia nggak tahu jalan, aku juga beban. Kalau dia nyetirnya dut-dutan, beban lagi. Udah mending gue nyetir sendiri aja deh. Tapi kan capek loh kak. Capek. Kayak tadi macet ya tadi ya? Tadi nggak macet, cuma kan aku dari pagi kan, bangun dari subuh, terus nggak berhenti kan, nganterin Fania, nanti les, aku masih nyetirin dia kan. Tapi enjoy aja, kalau aku capek ya aku diem dulu gitu. Kemana, pijet kayak atau apa ya, nikmatin hidup aja. Iya. Nah, apa tuh triggernya kakak bisa sampai terjun ke politik jadi anggota dewan? Apakah karena tadi ada kasus bullying sehingga gue harus menjadi pembuat undang-undang seperti itu? Salah satunya itu. Karena pada saat itu sekolahnya bilang, saya kenal loh anggota DPR. Oh gitu? Iya. Langsung aku buktikan aku menjadi anggota dewan. Aku bilang, terus apa gitu ya hubungannya sama kasus ini? Oh dia gitu. Bluffing gitu ya? Dia bluffing supaya aku
nggak blow up gitu kan. Tapi akhirnya aku mikir, oke, memang aku malas lah blow up. Toh aku udah selesaiin dengan aku mengeluarkan anak-anakku dari sekolah itu, aku kehilangan uang dong. Kan uang masuknya mahal juga sebenarnya. Tapi ya sudahlah, akhirnya aku bertekad, oh ada weakness nih di sini. Tidak ada regulasi payung hukum yang benar-benar mengatur bagaimana sekolah itu harus bertanggung jawab gitu. Akhirnya pada saat di Komisi 10 aku bicara tentang itu. Tapi ada satu poin lagi. Waktu itu kalau aku pergi, kok banyak banget waktu itu kan pengamen anak kecil, pengemis anak kecil. Gimana caranya anak-anak ini meskipun cari uang tapi dapat anggaran pendidikan yang 20% itu. Nah selama ini mereka nggak dapat karena mereka tidak berbadan hukum. Jadi kayak yang tahu kan kalau ada sekolah di pinggir jalan, di kolong jembatan, nah itu kan yang melaksanakan orang-orang yang relawan. Tapi mereka nggak dapat anggaran 20% dari APBN karena mereka tidak sekolah formal. Nah itu yang aku selalu suarakan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Waktu itu Pak Anies Baswedan, gimana caranya anak-anak yang di bawah kolong jembatan yang memang harus bekerja, mereka juga bisa sekolah, dapat anggaran itu. Dan keluarkan kartu Indonesia Pintar. Jadi anak-anak yang formal, non formal dan informal, termasuk anak-anak yatim piatu. Dengan hanya menunjukkan bahwa memang keluarganya menengah ke bawah, gitu. Jadi ya itu juga karena aku seorang ibu, aku pengen anak-anak Indonesia itu tetap dapat pendidikan, anggaran pendidikan mereka bisa rasakan. Tapi yang lebih penting adalah ternyata aku menyukai pekerjaan ini karena ternyata banyak orang yang ngedoain kita. Contohnya, kalau kita jadi artis, mungkin banyak yang minta tanda tangan, minta foto, tapi belum tentu udah ngedoain. Nah kalau kita jadi anggota DPR, kalau kita kerjanya amanah, semuanya kita dedikasikan. Yang aku rasain pada saat aku bercerai, kemudian aku sempat jauh sama anak-anak, aku suffer sendirian. Ternyata aku dikasih loh sama Allah, Fania, anak perempuan yang gak mungkin aku dapetin. Karena aku kan udah umur 44 ya tahun itu. Aku gak punya suami. Gimana caranya punya anak perempuan? Tapi Allah kasih amanah itu. Yang aku seperti aku bayangkan, cantik, pinter, plek ketiplek. Karena sebelum bercerai kan aku kan keguguran. Dan anakku yang di dalam kandungan itu laki. Saking aku sedihnya, aku mimpi anak itu tuh mukanya ya kayak Fania umur 3 tahun. Padahal itu tahun 2013 sebelum aku 2012 sebelum aku divorce. Fania datang dalam kehidupanku tahun 2016, 4 tahun kemudian. Tapi mukanya plek ketiplek kayak Farel dan Atala. Jadi Allah kasih. Nah kenapa aku ngerasa aku kok diberi Allah amanah, Fania? Karena mungkin aku selama kerja jadi DPR, aku benar-benar totalitas sama masyarakat. Jadi kebaikan itu akan dibayar dengan kebaikan. Jadi itu aku percaya banget gitu. Makanya aku bilang, Kak, kamu kalau jadi DPR nggak boleh main proyek. Kamu jadi DPR nggak boleh aneh-aneh. Benar-benar dedikasi dan lebih sederhana ya. Karena kalau jadi wakil rakyat, branded itu udah nggak cocok. Udah hilang pakai. kan harusnya ya. Iya, gitu ya. kamu nggak cocok pakai itu nanti kalau di dapil. Harus sesederhana mungkin. Karena itulah bentuk respek kita kepada masyarakat yang mungkin tingkat perekonomiannya belum kayak kita. Harus ada empati ya. Harus ada empati ya lewat penampilan salah satunya gitu. Gimana dengan stigma, kalau artis nyalek nggak punya kapasitas? Iya. Banyak masih ada yang menilai seperti itu. Gimana tuh, Kak? Ya aku kan juga dulu waktu nyalek 2009 dibilang ini Ratu Salsa pasti bego nih, nggak ngerti apa-apa gitu kan. Banyak kan pengamat politik. Wah ini Ratu Salsa Fenomena mau ngomong apa? Alhamdulillah aku di Komisi 10 hampir 2 periode. Salah satunya inisiator yang aku bilang tadi ya, Permendikbud tentang anti bullying itu aku salah satu inisiatornya. Kemudian yang kedua aku salah satu inisiator untuk revisi total Undang-Undang Perfilman nomor 33 tahun 2009. Karena aku udah berasal dari film. Dan aku punya passion kenapa pajak perfilman tidak kembali lagi ke komunitas perfilman misalnya. Kenapa pendidikan perfilman di Indonesia tuh kurang. Hanya ada SMK broadcasting, kan nggak ada SMK perfilman. Kemudian kita lihat hanya ada IKJ. Mestinya di semua perguruan tinggi di Indonesia ini harus ada fakultas film. Dan kita editing aja kita masih di luar negeri. Penulis skenario, kita masih kekurangan penulis skenario. Harusnya semua pajak perfilman itu menjadi beasiswa, scholarship kepada komunitas atau entitas perfilman yang dia harusnya dibiayai oleh negara. Kita lihat ya Korea Selatan. Gimana filmnya bisa maju, padahal mungkin tahun 70-an kita yang lebih maju. Nah itu yang makanya aku kemarin itu udah masuk sih prolegnas, tapi aku kemarin 5 tahun yang lalu
aku kalah 83 suara meskipun sudah menang seminggu. Iya. Tapi that's politics gitu. Kita nggak boleh baperan. Dan aku coba sekarang dan ini sekarang masih counting ya, masih perhitungan. Bagi aku kalah dan menang, tapi aku tetap berkontribusi gitu loh. Karena perempuan tuh dibutuhkan banget di parlemen. Ya. By the way kan kakak sama Feral beda partai ya, Beda partai. Dan aku baca di berita nih kemungkinan Feral malah akan masuk ke Senayan, dan Kak Vena nih masih di apa namanya masih belum aman gitu karena mungkin karena belum masuk 4% parliamentary threshold dari partainya. Kan. Nah itu gimana? Karena kan sudah 2 kali melaju gitu ya. Apa yang kurang daripada sebelumnya? Jadi gini, kalau politik ini kan aku kendaraan politiknya beda. Sekarang ini kan kendaraan politik aku masih belum 4%. Jadi berapapun suaraku pasti nggak mungkin bisa masuk ke Senayan. Gitu. Pada saat itu memang sudah diperhitungkan, artinya kan kakak sudah punya perhitungan dong sebelumnya. Kalau gini, kalau di politik itu kalau menurut aku kita harus optimis aja. Hasilnya memang nggak ada 1 + 1 sama dengan 2 karena di politik itu tidak pasti begitu. Bisa 1 + 1 sama dengan 10 yang kita nggak ngira gitu. Tapi itulah politik karena dinamikanya kan sangat tinggi gitu. Jadi buat aku tuh harus siap menang, siap kalah. Yang penting aku sudah pernah jadi anggota DPR RI 10 tahun, 2 periode, aku kerja maksimal di dapil yang sama ya. Kemudian 5 tahun yang lalu gagal karena beda 83 suara gitu. Dan yang sekarang masih counting, ya kalaupun ini tidak melanjut, aku sudah berpikir mungkin insya Allah kalau ini aku pengennya ke eksekutif gitu, misalkan jadi bupati, misalkan jadi wakil gubernur nanti someday 5 tahun. Tapi untuk legislatif aku rasa aku sudah 2 kali menang, kalaupun 2 kali kalah, ya memang ceritanya seperti itu. Karena pekerjaan seperti ini nih bukan kayak profesi biasa bisa kita predik. Makanya kampanye aku tuh murah meriah dan kreatif dari senam. Dari senam. Zaman 2009 orang belum ada yang senam, politisi atau caleg, aku udah senam duluan. Karena aku selalu menyasar kepada konstituen perempuan. Karena konstituen perempuan itu sebenarnya butuh figur politisi perempuan. Siapa sih politisi perempuan yang mau gue pilih kan banyak tuh. Nah mereka harus ada figur itu. Nah gimana caranya kita bisa menjadi idola mereka? Ya dengan cara begitu aku terpilih aku turun bener. Dengan cara senam. Senam itu kan murah meriah. Senamnya 1 jam, foto-fotonya 2 jam. Ya mesti sabar kan. Jadi di situ orang jadi deket, chemistry-nya dapet. Gitu. Engagement gitu ya, benar-benar. Oke, dan aku lihat Feral berstatement mau mendonasikan gajinya setahun ketika nanti di DPR. Ini janji politik nih, kan pasti nanti akan ditagih ya. Feral mana nih bener kalau memang bisa berhasil lolos dan pasti nanti akan disumbangkan gajinya. Tanggapannya Kak Vena gimana? Apa memang itu saran dari Kak Vena atau inisiatif Feral sendiri? Bagus ya kalau anak itu dia punya pemikiran seperti itu. Karena buat aku nggak semua anggota DPR akan melakukan hal itu. Itu bagus. Itu janji politik yang memang aku rasa dia harus komit. Gitu. Tapi di luar dari itu semua sebenarnya tugas anggota DPR itu ada 3. Membuat undang-undang, membuat budgeting, dan mengawasi ya. Pengawasan. Artinya kementerian yang menjadi mitra kerja kita benar-benar diawasin. Kayak aku Komisi 10. Jangan sampai dong ada sekolah yang mau rubuh gitu. Padahal program pro rakyatnya banyak banget. Cuma orang desa kan kepala sekolah nggak ngerti gimana sih cara dapetinnya. Nah itulah tugas anggota DPR. Sosialisasi. Terus Fania arahnya mau kemana nih? Katanya les balet. Wah banyak. Kakak kan ratu salsa. Dia nanti mau menjadi ratu balet, akan menjadi Putri Indonesia juga. Yang pasti karena aku pengen punya anak perempuan, karena aku nggak bisa ikut Miss Universe, cuma jadi observer. Aku udah bilang, Dek, kamu alhamdulillah kan udah dikasih Allah cantik ya, gitu, pinter. Tinggal nanti harus les ini. Alhamdulillah memang dia suka. Jadi dari les balet, gimnastik, ikro, piano, vokal. Ada berapa les? Tiap hari les. Jadi sehari ada berapa les tuh? Kadang ada 2. Tapi itu kemauan dia. Cuma 1 yang kemauan aku adalah ikro kan. Kalau piano dari dia. Sabtu Minggu les juga? Les juga. Gimnastik dan balet dan semuanya itu. Ya itu kemauan dia.
gitu. Ya mudah-mudahan dia bisa lebih daripada aku, mudah-mudahan dia menaikkan derajat dan nama baik aku. Dia mengurusku nanti di hari tuaku nanti, karena anak perempuan pasti lebih sweet ya. Kayak sekarang aja kemana aku sakit masuk rumah sakit dia yang mijetin. Aku di ambulans dia mau ikut masuk ambulans. Ya so sweet sih kalau anak perempuan tuh. Iya, gimana rasanya punya anak perempuan ya? Seneng banget. Nah, ngomong-ngomong anak perempuan, tapi kan kalau punya anak cowok juga kan akan punya mantu perempuan. Iya. Katanya Feral udah punya pacar dan udah direstui nih sama Kak Vena Melinda. Sepil-sepil dong, siapa sih pacarnya? Kalau Feral tuh aku belum tahu ya jujur, karena dia tuh ngomong tuh nggak jelas gitu. Tapi katanya udah direstui, Aku juga mama bingung. udah tahu katanya gitu. Itu kata dia, aku sampai sekarang malah mau ngobrol, Kak sebenarnya yang kamu maksud tuh siapa? Aku nggak tahu gitu loh. Cuma dia memang suka prank aku kan. Tuh anak tuh iseng, suka prank gitu. Jadi ya pokoknya Saking banyak yang dikenalin apa? yang dikenalin sih nggak banyak-banyak banget. Cuma ya begitulah anak itu suka ngeprank lah intinya. Aku juga nggak tahu siapa yang dia maksud, aku nggak tahu gitu. Nah, cuma aku selalu berdoa mudah-mudahan Feral sama Atala dikasih jodoh yang benar-benar jadi teman ibadah, itu sih yang paling penting. Oke. Dan aku lihat Atala kan sempet partneran nih badminton sama Fuji. Terus kan ditojol-jolin sama netizen. Ini cocok-cocok. Tanggapan sang ibu gimana? Setuju? Kayaknya kalau itu karena lagi acara itu aja deh. Atala tuh udah punya pacar, aku udah tahu. Udah Justru punya Atala tuh udah pacar. punya pacar, udah dikenalin. Cuma dia tidak publish. Atala tuh orangnya nggak kayak Feral, dia lebih introvert lah gitu. Ada pacarnya, jadi aku tahu ya bukan Fuji, udah punya pacar. Oke, gitu. Jadi si Atala ini umurnya berapa bedanya sama Feral? Feral kan 27. Ini 24. Oke. Nah, kalau misalnya Feral lolos nih ke Senayan, terus ada wejangan apa buat Feral? Itu tadi yang aku bilang. Nggak boleh Main proyek, nggak boleh nyambi. Artinya dia nggak usah main sinetron atau apapun, fokus aja. nggak boleh branded. Wah kira ya kalau branded sih bukan aku bilang nggak boleh, tapi lebih sederhana aja Kak gitu. Kan kalau sekarang itu asistennya aja ada 5 kali kan gitu ya. Terus ada yang megangin apa itu satu tas, aku bilang aduh ini Kak ini udah harus dirubah nanti gitu. Kamu harus lebih simple, harus lebih fokus lah kepada ini. Tapi memang nggak heran karena dulu kan dia artis kan. Tapi kan itu hanya masalah kebiasaan sih. Aku yakin dia akan cepat untuk menyesuaikan sih. Target menikah Feral nggak buru-buru ya? Kalau aku selalu bilang Kak, kan kemarin aku bawa umroh. Sebetulnya hanya Feral yang bisa minta sama Allah seperti apa yang dia mau gitu. Ya mudah-mudahan dia dapat seperti yang dia inginkan ya, dia harapkan lah. Aku tahu kan dia pengennya tuh orangnya kan dia orangnya pembersih banget. Harus dapat cewek juga yang mungkin ya bisa bersih-bersih rumah juga, maksudnya orang yang clean ya. Gak bisa lihat berantakan ya? Iya, dia kan apa ya, OCD ya? Iya kayak David Beckham sama Victoria Beckham. Jadi sepatu terus pasang gitu. Kan nggak susah loh nyari pasangan yang gitu. Ya Harus kan? samanya. Iya. Jadi harus cari yang kalau nggak kan bisa berantem kan? Iya benar. Itu gitu. sih. Yang paling penting jadi teman ibadah ya, karena aku selalu bilang Kak kamu udah dikasih rezeki banyak banget kemudahan, nggak semua orang loh kayak kamu, beruntung terus gitu. Ya. Tapi kansnya Feral itu akan lolos atau masih ada? Ya kalau untuk saat lain? ini sih tertinggi ya di partai dia di dapilnya Jawa Barat 7 kan. Iya, gitu. amit-amit kalau misalnya ternyata ada satu dan lain hal ternyata dia tidak lolos, apa yang harus dilakukan? Ya dia sih udah siap sih kalau menurut aku. Ya apapun itu kalau di dunia politik kita kan nggak ada jaminan apapun. Oke. Ya Begitu juga dengan Kak Vena nantinya. Iya. Kalau aku sih nyantai karena kan aku bilang kan karena aku sudah mempersiapkan kalah dan menang itu biasa. Dan udah pernah juga ya 2 periode Dua ya. periode menang pernah. Kalau sekarang misalkan nggak masuk berarti 2 periode menang, 2 periode nggak menang, kalah ya nggak apa-apa. Seri jadinya. Seri ya benar. Oke. Nah, kalau kan udah semua nih ya, Abang None udah pernah, Putri Indonesia udah pernah, anggota dewan juga udah pernah. Apalagi yang belum yang masih mau dicapai? Sebetulnya aku kan dulu pernah bikin Vena Melinda Studio ya, tempat senam sekaligus fitness dulu banget gitu. Nah mungkin di usia aku 51 ini, aku pengen bikin lagi gitu. Karena buat aku olahraga tuh udah jadi
kebutuhan kayak bernafas aja gitu. Sampai sekarang masih olahraga? Masih, tapi ini baru mulai lagi ya karena Senam dijawabnya atau gym atau apa? macam-macam sih. Aku mau buat tuh studio sih. Jadi di situ bisa ada tabata, bisa zumba, bisa nanti line dance, bisa macam-macam. Karena aku kan dulu salsa ya basicnya gitu. Jadi kayaknya di hari tua aku pengen seperti kayak tahu kan Jane Fonda yang di usianya berapa masih fit, masih bisa ngajar. Karena kan aku memang sukanya kan ngajar. Aku kan instruktur Instruktur ya jatuhnya ya. Jadi buat aku kayak aku mau balik lagi ke situ deh. Gak niat menikah apa? Nah itu dia, ya pokoknya Trauma? Enggak. trauma itu bukan sama pernikahannya, tapi mungkin sama laki-laki aku masih trauma iya. Masih ada lah psikis aku kalau aku ada trigger misalkan gelap gitu ya, terus tiba-tiba ada orang, itu aku selalu berpikir nih orang mau ngapain ya? Parno gitu. ya? Parno. Terus kayak ngunci pintu, udah dikunci, ngunci mobil, udah dikunci, ulang lagi gitu, saking parnonya, takut. Lebih penakut daripada dulu. Dulu tuh sangat nggak penakut gitu. Ada lah itu. Apalagi nonton film-film yang kejar-kejaran, aku pernah di titik itu gitu. Jadi suka gerdek gitu, deg-deg. Kan ngilanginnya juga setengah mati ya kemarin. Jadi efeknya sekarang bagaimana setelah kejadian itu? Ya itu, parno. Aku nggak pengen ada hubungan sama laki-laki dulu saat ini. Maksudnya as a temen deket lah, temen ngobrol tuh nggak pingin gitu. Aku pengen sama anak-anak aja. Kayaknya zona nyamanku adalah sama anak-anak dulu deh, gitu. Berarti nggak ada harap apa? Nggak ada rencana menikah lagi? Oh jauh masih ya. Tapi kalaupun Allah kasih, pasti tuh dari Allah. Karena aku setiap kali sholat aku bilang ya Allah kasih saya jodoh yang terbaik dari Allah. Dan aku akan coba nanti kalaupun ketemu nih, aku benar-benar akan minta sama Allah ya istikharah. Yang dulu aku belum pernah melakukan itu. Pada saat itu direstui anak-anak gak? Apa langsung Kak Vena menikah atau dikenalin sama anak-anak dulu atau gimana? Sebenarnya sih itu terlalu cepat ya, karena mungkin euforia aku yang mungkin kesepian ya waktu itu 9 tahun gitu ya, terus tiba-tiba ada seseorang yang kita punya komitmen bahwa kita akan jadi teman ibadah dan tiba-tiba itu tidak seperti yang kita rencanakan ya, akhirnya aku di titik kesimpulannya, oh aku nggak istikharah nih. Jadi hanya mengandalkan cinta karena kekuatan sendiri sebagai manusia. Salah. Makanya sekarang jangankan cari jodoh. Ya Allah, kalau saya banyak mudarat daripada manfaat di dunia politik, jauhkan. Tapi kalau saya banyak manfaat, saya tetap bisa banyak nolong orang, jadikan. Dan ini mungkin jawabannya. Jadi mau profesi, mau kerjaan, sampai sekarang nih. Ya Allah kasih saya rezeki yang halal dan thayyiban. Kan Allah Maha tahu. Yang halal thayyiban belum tentu di pekerjaan A misalnya, bisa aja di pekerjaan B yang menurut orang oh kok outputnya kecil ya rupiahnya, tapi aku dapat ridhonya Allah. Nah sekarang aku nanyanya sama Allah, nah taunya itu petunjuk Allah, ya kejadian ini seperti itu. Kayak nanti nih misalkan nggak masuk, ya berarti mungkin nanti ke depannya banyak mudarat yang aku nggak tahu. Mungkin gitu aku akan dikasih rezeki yang banyak manfaat yang aku nggak tahu. Iya. Berarti kakak sekarang apa nih lagi berbisnis atau apa kayak? Enggak. Jadi sama sekali lagi. Jadi 5 tahun yang lalu aku tuh nggak masuk ke DPR, aku tuh jadi YouTuber. Kebetulan kan langsung COVID kan. Iya. Aku YouTuber, terus aku berhijab, terus habis itu aku bikin Venas Cake, aku jualan sendiri online. Terus aku juga jadi adminnya sendiri. Orang pada bilang, masa jadi DPR lu mau jualan gitu, dan aku seneng gitu. Karena buat aku hidup itu kita harus bisa nggak post power syndrome, dan aku terus melatih diriku untuk selalu down to earth. Itu yang susah kalau kita udah enak jabatan begini, tiba-tiba kita nggak di jabatan itu. Nah itu dia, itu bisa bikin depresi, stres. Iya. Karena pada saat aku di DPR aku nggak pernah mau pakai ajudan, aku nggak pernah mau pakai supir, aku nggak pernah mau pakai yang gaya-gaya gitu, nggak pernah. Aku ya seperti biasa nyetir sendiri, sampai Pamda bilang, Bu kok nyetir sendiri? Iya saya seneng nyetir sendiri. Tapi di media vibes-nya beda loh. Vibes-nya iya, karena maksudnya ya karena kemewahan ada di diri kakak. Jadi kalau ngelihatnya di media, wah kalau mungkin cowok-cowoknya ngelihat Wani Piro deketin Vena Melinda kan gitu. Ya kalau aku pasang posisi di situ mungkin aku nggak memilih orang-orang yang menurut aku kita sama-sama mau fight dari nol lah. Iya sih. Aku 2 kali perkawinan semuanya kita
komitmennya kita untuk finansial kita fight-nya dari nol. Oke. Karena aku bukan orang materialistis, aku mampu bekerja seperti yang diajarin mamaku. Kalau kamu udah baik sama orang dan ternyata orang itu mengecewakan, itu bukan salah kamu. Itu justru yang Allah pengen diuji kesabaran kamu. Setelah kamu diuji, kamu larinya kemana? Makin baik jadi orang apa makin jahat? Kalau makin jahat, kamu nggak lolos ujian. Tapi kalau makin kamu disakiti, tapi kamu makin memperbaiki diri, makin dekat sama Allah, makin punya value di mata Allah ya, bukan di mata manusia. Kalau di mata manusia pasti kalau lo naik Rolls Royce berarti lo oke gitu. Kalau lo pakai tas ini berarti lo oke. Kata siapa? Karena begitu kita meninggal itu nggak dibawa. Yang dibawa hanya amal dan ibadah. Jadi aku fokus sekarang di situ. Nah itu yang aku pengen bagi sama anak-anakku, Feral, Atala. Mama nggak minta apa-apa. Mama cuma minta jadi orang yang istiqomah. Dan itu semua aku dapetin yang seperti ini aku bisa ngomong karena aku pernah di domestic violence. Aku pernah bercerai 2 kali, pernah tersakiti. Mungkin kalau aku dapet suami kaya raya baik, mungkin aku nggak tahu nilai seperti ini. Dan aku nggak akan bisa bicara begini. Kalau sama papanya Feral, hubungannya gimana? Ya pokoknya aku ya intinya ya, Rey. Aku tuh selalu membuat diriku untuk tetap baik sama orang. Tapi itu harus dari kedua belah pihak gitu. Jadi aku selalu fokus sama anak-anak. Aku bilang maafin mama kalau ternyata kalian merasakan jadi anak broken home. Tapi intinya mama udah berusaha terus mempertahankan rumah tangga yang dulu ya gitu. Dan mereka alhamdulillah sampai kemarin kejadian yang kemarin juga Feral sama Atala nggak ada yang nyalahin aku dengan pilihan aku. Mereka malah support aku, kan bisa aja ya mereka ilfeel, nyalahin, wah mungkin aku lebih terpuruk kali ya gitu. Tapi alhamdulillah Feral sama Atala makin kesini makin mereka juga lihat sih cara aku merespon dengan kejadian kemarin, apakah aku jadi loser, apakah aku jadi orangnya tetap punya nilai, aku tetap nyalek. Dengan segala kemampuan aku, dengan segala gaya aku yang tetap jujur ya gitu. Itu kan value di mata anak. Tapi kalau aku misalkan terlihat kaya tapi caranya untuk menjadi kaya itu nggak bagus, pasti anakku nggak respect. Jadi yang aku cari sekarang adalah kebaikan. Bagaimana jadi ibu yang bisa jadi panutan. Itu terus harus digali kan. Dulu saya kurangnya ini, oh ke depan saya jangan begini lagi. Supaya anak saya nanti jadi orang yang lebih baik karena ibunya harus lebih baik kan, ibu kan contoh. Iya benar, ibu itu madrasahnya anak-anak ya. Mau sampai anak udah setua apa yang dilihat ibunya gimana gitu. Tapi berarti nggak tinggal bareng ya kakak sama anak-anak ya? Kalau sama Atala iya. Atala tuh suka nomaden, kadang dia bajunya di kamar di rumah kakak ada, di rumahku ada. Dia suka-suka dia aja, anaknya emang gitu. Tapi ya sama aku, kartu keluarganya masih sama aku. Kalau Vero kan emang udah punya rumah sendiri. Karena udah dewasa juga ya ada. Oke, harapannya untuk Kak Vena ke depannya, untuk keluarga, untuk semuanya. Ya harapan aku kalau untuk Vero sama Atala, kalau mama sampai ada papa, karena aku kan usia juga 51 ya. Nggak tahu kenapa kesini tuh aku selalu ngerasa, aku cukup nggak sih kalau aku dipanggil sama Allah, udah cukup belum bekalku gitu. Dan kalau aku dipanggil sama Allah, Fania nih gimana gitu. Makanya aku selalu bilang, Kak, titip Fania sama Atala ya. Sayangin dia karena dia kan nggak punya papa. Jadi itu yang selalu ada dalam pikiranku, meskipun orang mamaku selalu bilang kamu ngomong apa sih gitu. Karena kau pernah kemarin tuh sakit sampai kayak aku pikir aku udah dipanggil gitu. Di situ tuh aku nitip-nitip sama mamaku, sayangin Fania. Nggak tahu ya, aku tuh cinta banget sama Fania. Yang pasti ya karena aku punya komitmen membesarkan dia ya, dan dia masih jauh banget kan, masih 7 tahun gitu. Jadi kalau aku sakit dia selalu bilang, mama jangan sakit, kalau mama ada papa aku gimana gitu. Karena aku nggak punya papa, dia bilang gitu. Nah itu sih yang menjadikan aku bilang sama Feral Matala, mama nggak pernah minta materi, nggak minta apa-apa, tapi kalau sampai mama ada papa, Feral harus tanggung jawab sama Fania, harus urusin Fania. Apalagi Atala ya, alhamdulillah mereka emang sayang Siap banget juga ya sayang banget sama Fania. Itu aja sih. Jadi harapan aku sesimpel itu ya, mudah-mudahan anak-anakku Feral, Atala tuh sama Fania guyup terus gitu ya. Dan mudah-mudahan ya
Fania nanti benar-benar jadi anak yang membanggakan kita semua lah, karena kan pada saatnya ya Fania akan besar gitu ya, dan aku tetap mengharapkan dia akan terus stay sama aku gitu. Aja sih. Buat Fania nih apa nih pesan-pesan sweetnya untuk Fania? Iya. Ini kan bisa diabadikan kapan aja, bisa ditonton Iya. kapan aja. Wah, kalau Fania mah tiap hari kita tidur bareng tuh kita pegangan tangan, terus kelitik-kelitikan, terus begitu. Aku tuh belum pernah ya segitu cinta sama anak gitu ya. Ya Vera Matala aku cinta juga ya, tapi anak perempuan tuh kan gimana ya, itu kan seperti apa dia nanti kan aku yang punya tanggung jawab besar gitu. Jadi aku cuma bilang, Dek, kamu nggak boleh ya tinggal sholat, nanti bener-bener kamu jadi anak yang ngurusin mama di hari tua mama gitu ya. Jangan kamu tinggalin mama gitu. Dan dia selalu bilang, enggak mah, kalau aku punya uang nanti aku mama beliin pesawat, dia bilang gitu. Terus nanti mama pokoknya nanti Fania yang nyetirin biar mama nggak capek, Fania nanti yang suapin gitu. Ya anak itu emang luar biasa sih, Ring. Aku mungkin kalau nggak ada dia di tahun 2016 mungkin aku nggak tahu deh, karena kan jauh dari Vera Matala tuh Sakit suffer ya? banget, sakit banget. Tapi ya itu hadirnya Fania tuh benar-benar kayak magnet gitu. Dalam arti jauh, secara komunikasi emang nggak bisa. Ya kalau dilihat jejak digital ya tahulah gimana perjuangan aku gitu ya. Tapi itu udah lewat ya. Karena semua orang tuh ada hisapnya. Dan aku bangga. Aku tuh selalu diselamatin Allah lah. Ya itu hadirnya Fania, bisa bayangin aku tuh dulu sampai tidur tuh sampai ngigo, sampai antara sedih sampai hampir mau ketawa tuh saking kangennya sama Vera Matala. Itu mamaku selalu bilang, Mena jangan, nggak boleh gitu, nggak boleh out of mind. Ingat, kalau kamu pengen Vera Matala kembali, kamu harus tetap sehat, harus tetap Fit. karena kan aku masih di DPR ya. Nggak banyak yang tahu aku tetap hadir di DPR dengan segala persoalan semua ya. Tapi kalau malam aku begitu kesepian, dan Allah jawab loh. Hanya 3 tahun aku dikasih Fania. Nah sejak ada Fania aku nggak pernah seperti itu lagi. Seperti ada lubang besar kesedihan tuh diisi sama Fania. Iya. Seperti apa, mata air di gurun pasir. Padahal dia kecil ya, tapi dia bisa menyehatkan aku, membahagiakan aku, yang membuat aku langsung udah ya. Terus waktu itu saatnya Vera Matala kan tinggal lagi sama aku. Di hari aku bawa Fania dari rumah sakit, di hari itu Vera Matala bawa koper. Yang selama ini susah banget. Segampang itu Allah menyelesaikan. Yang tadinya aku sampai waduh kayak apa. Begitu aku bawa pulang Fania ke apartemen, nggak lama kemudian Vera sama Matala bawa koper. Jadi sempat kita di apartemen itu sempit-sempitan 1,5 tahun, ada Vera, ada Atala, ada Fania, membayar 3 tahun yang aku jauh. Iya. Sesimpel itu. Terbayarkan semuanya. Dikasihlah aku anak perempuan, bukan dikasih jodoh duluan di tahun itu. Dikasihlah anak. Ya itu makanya aku bilang terima kasih banget yang sama Allah ya, terutama dengan segala kejadian di hidupku, tapi aku tetap diselamatkan gitu sih. Salut banget sama prinsip-prinsipnya Kak Vena. Tapi kayaknya kita agak 11-12 ya. Aku juga kadang-kadang saklek gitu, keras tapi kayak melo gitu. ya. Tapi Kalau melo, salah anak bener. ya. Iya tapi aduh deh. Apa sih zodiaknya apa sih? Leo. Oh Leo. Aku Aries, tapi Leo sama Aries cocok sih. Iya. Agak mirip Firm. soalnya sifatnya mirip-mirip. Orangnya firm banget. Orangnya karakternya kuat banget. Jadi yang jadi pasangannya karakternya harus lebih kuat daripada kita. Harus leadernya, harus leadershipnya harus kuat. Kalau enggak susah. Pokoknya tuh ya, minggir Wir. Yang mau ngedeketin, ayo hempas dulu ya. Lo lihat portfolionya dulu. Bisa apa. Karena nih lengkap sih kalau menurut aku, paket lengkap. Looknya oke, terus behaviornya, cerdasnya, kasih sayangnya udah top banget. Sukses terus buat Kak Vena, sehat, panjang umur.
jangan lupa sampaikan ke Feral kita mau Iya. grebek ke rumahnya Aku Feral. kasih nomornya aja, nanti langsung. Oke, tapi ntar kalau ini nanti sibuk lagi dia. Enggak, ini kan nomornya langsung. Oke, oke Hani Bani itu dicatat ya. Aku mau ke rumahnya Hani Bani. Feral nih, udah direstuin sama mamanya. Kan deket tetanggaan, Iya, jadi deket tinggal banget. Assalamualaikum gitu kan. Waalaikumsalam. Oke, jangan lupa ya Kak ya. Ya. Sampaikan, thank you Siap. so much. Sampai ketemu lagi, bye bye. Bye.